Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawaliyah wa ifdalihil muta'aliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa tahannan ala sayyidina wa nabiyina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad salatan wa salaman daimain mutalaziman min yaumina hadza ila yaumil qudum ala Allah yaumat tama yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi habibi sayyidi Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang kami cintai, kami hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, wabil khusus sahibul fadilah al-mukarram al-muhtaram, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Hasani Ibn al-Imam Kiai Sa'id Ibn al-Imam Kiai Armiya atalallahu umrah wa sa'a rizqah wa ayyana jami'an amin ya rabbal alamin. Yang juga saya muliakan, kami hormati, kami cintai, kita hormati bersama, yaitu Al-Habib Alwi bin Abi Bakar Bafaki dan juga Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Habib Al-Jalil, Dhul Majil Asil, Al-Habib Saleh bin Talib Al-Attas. Mohon maaf kalau salah sebut. Juga para kiai, para alim ulama yang lain, mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Yang jelas tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Mudah-mudahan senantiasa para ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, para pemimpin kita juga dipanjangkan oleh Allah, yang saleh, yang amil, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, tidak lupa juga para pejabat baik TNI, Sipil maupun Polri, terutama juga Ibu Bupati tadi yang telah meresmikan Masjid Baitur Rahim, juga jajaran bawahan Bapak Camat, pejabat Musbika, Bapak Kapolsek, dan para pejabat yang lain. Tidak lupa juga para pengurus wilayah NU dan juga para banser, para ansor dan lain-lainnya juga. Mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam satu ikatan untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta peresmian Masjid Baitur Rahim Desa Dukuratna, Desa Segedung, Kecamatan Duku Segedung, Kecamatan Sigedung. Oh, Bumi Jawa. Iya, maklum.
baru pertama masuk daerah ini. Masyarul hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan masjid ini menjadi simbol kejayaan Islam. Mudah-mudahan semua bisa membawa keberkahan. Karena hikmah daripada adanya masjid banyak sekali. Salah satunya akan ada didirikan sholat berjamaah. Tentunya sholat jamaah membawa hikmah yang banyak, yang besar untuk umat Islam. Salah satunya zarul mahabbah wal mawaddah bainal muslimin min haitsu qaniha al-istima', bahwa di antara hikmah-hikmah adanya masjid didirikan supaya orang bisa melakukan salah satunya sholat berjamaah. Padahal fungsi masjid itu banyak sekali, bukan hanya untuk sholat berjamaah, bukan hanya untuk ibadah, bukan hanya untuk itikaf, tetapi bagian juga sarana belajar dan mengajar. Juga untuk berdakwah, bahkan bisa menjadi multifungsi, yaitu untuk mengatur strategi dakwah yang benar-benar tersalurkan bisa melalui masjid. Ini kita bisa buktikan bahwa para wali-wali Songo mendirikan masjid-masjid yang begitu strategi di seluruh penjuru Pantura. Ya, kita lihat semua dari arah Banten sampai ke Jawa Barat, Jakarta, kemudian berlanjut sampai Cirebon, dan seluruhnya sampai di pesisir-pesisir Tuban, Semarang, semuanya, Demak dan lain-lainnya sampai ke Banyuwangi. Nah, itu kenapa didirikan masjid-masjid oleh para wali-wali. Iya, ternyata hikmahnya banyak, di antaranya untuk menyatukan umat, menggabungkan umat antara ulama, umat dan umara. Ya, setiap kali ada masjid pasti di situ ada alun-alun, dan juga di sekitarnya pasti ada kantor bupati. Ternyata kalau dulu mau mensyiarkan, bahkan mau mengumumkan tentang aturan ataupun peraturan-peraturan, mereka dikumpulkan di alun-alun. Karena maaf, bisa jadi perempuan-perempuan, wanita-wanita ada yang berhalangan. Bisa jadi mereka berkumpul karena mereka belum masuk Islam, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam masjid. Akhirnya mereka dikumpulkan di dalam masjid. Setelah itu para ulama berkumpul, para tokoh berkumpul dengan juga para pejabat, ada bupati. Ya, kalau dulu orang-orang kadipaten semuanya dikumpulkan di situ di masjid. Kemudian memberi pengumuman, memberi arahan, memberi instruksi, baik ulamanya, baik itu bupatinya dan tokoh-tokoh yang lain. Sehingga bermanfaat masjid itu. Masjid untuk menyuarakan suara-suara pengumuman, peraturan dan sebagainya. Di sisi lain bahwa kenapa masjid ada di pesisir sebelah Pantura, ya, di daerah Banten sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ujung Banyuwangi. Kenapa kok dipilih daerah Pantura, daerah utara Jawa? Tidak ada di selatan, jarang sekali. Ya, di daerah Jawa yang sebelah selatan jarang sekali ada masjid-masjid yang berhubungan dengan kantor kabupaten dan sebagainya. Ada 1-2.
ternyata para wali-wali ini, ulama-ulama terdahulu sangat cemerlang dalam berpikir, sangat jenius untuk membentengi umat, untuk mereka menguatkan persatuan umat, maka didirikan masjid dan alun-alun agar mereka bisa komunikasi. Kemudian antara kota bisa tahu, bisa berkomunikasi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan lebih dahsyat lagi untuk membendung, untuk membendung atau untuk menolak ketika ada musuh-musuh mau merongrong Pulau Jawa, terutama daerah-daerah yang sudah di situ mayoritas umat Islam. Ternyata betul, musuh datang rata-rata Belanda, Portugal, Inggris, semua orang-orang yang ingin menjadi penjajah rata-rata datang melalui daerah pesisir, daerah Pantura. Sehingga umat Islam sudah mempunyai kekuatan. Umat Islam memiliki ketangguhan. Mereka siap melawan, mereka siap menentang apapun bentuk penjajahan dari segala macam penjuru. Termasuk mereka bukan saja menjajah, ternyata mereka memasukkan ideologi-ideologinya, faham-fahamnya, termasuk agamanya, termasuk ajaran-ajaran yang berseberangan dengan Islam. Itulah fungsi daripada masjid didirikan di daerah Pantura untuk membentengi umat Islam yang ada di seluruh Jawa dari rongrongan, dari faham-faham ataupun agama-agama yang ingin merusak umat Islam. Ma'asyiral hadirin, di sisi lain bahwa ada nilai zar'ul mahabbah wal mawaddah bainal muslimin. Ketika ada di antara orang-orang muslim melakukan sholat berjamaah, apalagi di masjid, itu nampak sekali rasa kecintaan, saling sayang menyayangi, saling menghormati, menghargai sesama lain. Ini salah satu fungsi sholat ada di masjid. Kemudian idharu syairatin min syairil Islam, untuk menunjukkan syiar Islam. Untuk menunjukkan syiar Islam bahwa kalau mereka bersatu, mereka berjamaah, selalu berjamaah, menunjukkan umat Islam kompak tanpa ada perbedaan. Termasuk di situ idharul masawa bainal muslimin, menunjukkan persatuan persamaan tanpa melihat siapa dia ataupun pekerjaan dia, tanpa melihat profesinya dia siapa, semuanya sama, sujud, salat berjamaah, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa bisa menunjukkan juga ada, kalau sholat berjamaah itu idharul nasyad, menunjukkan bangkitnya, semangatnya, ijtihad, kesungguh-sungguhan. Kalau ada orang yang sholat berjamaah, bisa menarik, bisa memancing orang-orang yang di sekitarnya agar selalu ikut bergabung sholat berjamaah. Semakin banyak, insya Allah tetangga kanan kiri akan ikut bersama-sama melakukan sholat berjamaah. Fungsi lain bahwa untuk mengajar, untuk mengadakan pendidikan, pelajaran, untuk melakukan pelajaran, pendidikan, pengajaran. Ulama-ulama, kalau kita pergi ke Tanah Haram, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, di setiap waktu ada sholat maghrib terutama,
dan sholat subuh, sholat zuhur juga ada namanya halaqah. Ya, halaqah itu ada lingkaran orang-orang yang ngaji. Jadi kalau antum, kalian, kita semua masuk ke masjid, pasti di situ ada kumpulan orang-orang yang sedang mengaji. Ada yang mengajar, kemudian ada yang mengikuti, kemudian ada yang ngajar kitab, ada yang menyimak, dan seterusnya. Lah itu berarti kita bayangkan dari dulu ulama-ulama membuat halaqah untuk mengadakan pengajian, pelajaran, mendidik anak-anak mereka ada di dalam masjid. Itu mulai sudah ditanamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Tentunya banyak lagi. Untuk sosial, ya, masjid juga bisa untuk memperhatikan mungkin di antara saudara-saudara kita yang sakit, yang lagi butuh bantuan, maka di situ bisa mengumpulkan dana bantuan atau memberikan bantuannya untuk melakukan sosial, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Banyak sekali fungsinya masjid. Maka karena itu sayang kalau masjid begitu megah, indah, mewah, ya. Ini cor-coran semua saya perhatikan. Tapi jangan sampai kececeran orang-orangnya. Jangan sampai kosong masjidnya. Hidupkan syiar Islam. Ya, banyak sekali fungsinya masjid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bertepatan persis peresmian masjid ini dengan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik bahwa dulu di zaman Nabi masjid belum dibuat dari lantai. Tidak semegah sekarang. Masjid ala kadarnya, kadang-kadang atapnya hanya dibuat dari pelapa kurma. Ya, daun-daun yang kering untuk menutupi. Tidak besar, tidak luas seperti masjid sekarang. Ada riwayat, ada yang badui datang. Seorang badui datang dengan tiba-tiba dengan semangatnya ingin mencari Rasulullah. Dia mendengar kalau Rasulullah sering kumpul di tempat yang namanya masjid tersebut. Dia masuk ke dalam masjid, ya, masuk ke dalam masjid, tidak langsung menemui Rasulullah, tapi kencing di dalam masjid. Wah, ini kalau aturan, ya, aturan sangat kurang ajar. Kencing di dalam masjid, para sahabat sudah mulai menghunuskan pedangnya. Ada siap-siap untuk memukulinya. Ada siap orang yang siap menangkap kemudian dihadapkan kepada Nabi. Tapi Rasulullah menahan. Biarkan dia. Biarkan dia sampai tuntas. Kasihan nanti kencingnya kececeran kemana-mana. Sudah kencing berdiri lagi. Ya, inilah adab orang-orang dahulu. Maklum mereka belum mengenal Islam. Akhirnya sama Rasulullah ditahan, para sahabat ditahan agar jangan emosi, jangan marah. Biarkan dulu agar supaya kalau kencing nanti kalau tidak tuntas ternyata bisa menyebabkan sakit. Sakit yang berhubungan dengan kening atau berhubungan dengan sakit yang berhubungan dengan saluran kencing. Dibiarkan sama Rasulullah sampailah selesai orang ini kencing. Kemudian dia menoleh, berbalik badan, tanya, "Aina Muhammad? Aina Muhammad?" Karena dia tidak faham Rasulullah SAW memanggil seenaknya. Padahal di zaman Imam Malik ada seorang ulama, dia mengeluarkan suara keras atau bersuara teriak-teriak keras, menyebut-nyebut nama orang, memanggil nama orang, langsung ditegur oleh Imam Malik. Ya, karena Allah sudah menegur, jangan mengeraskan suara kamu melebihi daripada suara Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu orang-orang ini mukanya mulai tambah marah, memanggil Rasulullah seenaknya. Ya, menghadap kepada Nabi dengan wajah yang merasa tidak punya beban, tidak punya dosa, tidak punya salah. Akhirnya dibiarkan oleh para sahabat. Datang ini orang Badui menghadap kepada Nabi, seraya dia berkata, "Ya Muhammad, dullani 'alal Islam." Hei Muhammad, tunjukkan tentang Islam. Apa itu Islam? Diberitahukan oleh Nabi tentang Islam. Akhirnya dengan perlahan-lahan Nabi menerangkan tentang Islam. Mulailah dia terpesona, kagum dengan sikap Nabi Muhammad, adab sopan santunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik orang Badui ini dengan sikap beliau sehingga ada rasa simpati, senang. Lalu dia tanya lagi tentang hukum-hukum Islam. Tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak tentang hukum, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi perlahan-lahan. Akhirnya masuklah Islam orang ini karena sikap yang paling diakui oleh orang Badui ini daripada sikap akhlak budi luhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Islam dia. Masuklah Islam dia. Akhirnya orang ini pulang. Pulang dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pamit seperti biasa, pamit. Lalu para sahabat, ini cara memberikan hukum Nabi, kamu kalau ada orang kencing, biarkan dulu. Ya, nanti setelah selesai baru disucikan. Cara penyuciannya para sahabat diajari oleh Nabi untuk diuruk, ya, dipendam dengan tanah. Akhirnya selesai, masjid itu menjadi suci kembali. Ya, apalagi kalau diguyur air kemudian ditutup tanah. Sudah cara membersihkan najis itu juga perlu diperhatikan bagi orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Kalau masjidnya kena najis sedikit, akhirnya disiram semua, ini bahaya, parah ya. Kena karpet sedikit, akhirnya karpetnya dicuci semua, parah ini ya. Makanya harus belajar, ya. Harus bagaimana cara menyucikan lantai yang kena najis. Tidak urus semua dibasuh, enggak. Ya. Ada cara-cara yang sangat sederhana. Setelah beberapa waktu kemudian, ini ya, orang ini datang kepada Nabi, datang lagi ke Madinah, ya, mencari Nabi. Ternyata dia membawa 100 orang mereka untuk diislamkan bersama-sama di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi para sahabat? Kalau kemarin dulu mereka menghajar orang ini sampai membunuh orang ini, maka hilanglah 100 orang mau masuk Islam. Inilah cerdasnya Nabi, baginda Nabi, bahwa berdakwah tidak harus pakai kekerasan, ternyata pakai akhlak luhur, budi pekerti luhur, akhlak yang santun luar biasa, membuat mereka cinta dengan Islam. Masuk Islam semua hanya gara-gara satu orang, ya, hanya gara-gara seorang Badui mereka masuk Islam. Mohon tolong jangan ada yang berbicara, saya terganggu, yang lain juga ingin dengar terganggu. Mohon maaf. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Apa kata para sahabat? Ya, mereka menggerutu, mereka saling ngomong, kalau saja mereka itu dipukuli sampai dibunuh, ini hilang sia-sia 100 orang masuk Islam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau mau berdakwah, ajaklah orang kepada jalan Allah dengan mau'izah,
Kalau bisa memberi saran, bisa memberi nasihat, bisa berceramah, bisa melalui lisannya, maka sampaikan. Dengan segala macam apa yang bisa disampaikan, sampaikan. Kalau enggak, bil hikmah. Hikmah itu lebih jitu, lebih hebat, lebih dahsyat daripada lisan. Ya, coba cara berdakwah melalui lisan. Makanya ulama menganggap dakwah dengan hikmah itu lebih menyentuh, lebih mengena kepada hati seseorang ketimbang dengan lisan. Kecuali kalau ngaji harus diberi faham, harus dengan lisan berbicara. Ya, kalau menyampaikan hak. Contoh sederhana. Kalau bapaknya suka sholat jamaah, ibunya suka sholat berjamaah, anak sudah sering kali melihat, maka terekam di dalam pikiran anak, maka anak akan mengikuti. Betul apa tidak? Nah, ini secara fisiologi, anak itu ada naluri yang kadang-kadang suka mengikuti cara-cara orang tuanya. Kalau bapaknya suka ngerokok, kira-kira anaknya ngerokok. Kalau bapaknya main HP, anaknya pasti seneng HP. Makanya ini harus diperhatikan, jangan disalahkan anaknya, tetapi salahkan orang tuanya dulu. Ya, bagaimana cara membawa HP? Boleh saja, saya juga pakai HP, anak saya juga membawa HP, tetapi ada kondisi-kondisi yang kita kasih tahu. Jangan sampai mereka lepas kontrol berbuat macam-macam gara-gara HP. Masyiral hadirin rahimakumullah. Dakwah, makanya dakwatul hal afsah min dakwatil lisan. Dakwah dengan hal, kondisi, keadaan, orang bisa menarik perhatian, itu lebih fasih daripada omongan lisan, bisa lebih menyentuh daripada lisan yang diucapkan, yang disampaikan. Masyiral hadirin rahimakumullah. Ini berkenaan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ya, tidak apa-apa, karena kita betul-betul merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, pastinya dengan senang, pastinya dengan sukacita, pastinya dengan gembira. Kalau tidak, berarti ada apa di dalam hatinya. Kalau dia merasa bosan, panjang, jemu, sumpek, judek, berarti itu dipertanyakan ada apa di dalam hatinya. Oh ini karena hujan, ya, jangan kendor, jangan menurun, jangan sampai apalagi meninggalkan tempat, jangan. Karena guyuran rahmat ini, insya Allah guyuran hujan, guyuran rahmat. Kita rela menjadi orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nanti air hujan yang menetes ke dalam baju kita, terkena baju kita atau mengena baju kita, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa hari ini, saat ini kita pernah mengadakan Maulid Nabi, memperoleh atau memperingati atau merayakan hari kelahiran baginda Nabi SAW agar mendapatkan rahmat Allah, berkah Allah, dan juga syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon sabar, jangan sampai kendor ya ibu, bapak. Tolong sabar sebentar. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi SAW? Ya, kenapa kita harus memperingati perayaan Maulid sampai begitu besar, sampai begitu gegap gembira, rame dan macam-macam cara? Nah, karena ini adalah bagian daripada akidah. Ini adalah bagian ajaran mulia. Ini adalah warisan-warisan para leluhur, para ulama-ulama kita. Ulama sangat cerdas. Ulama-ulama mereka adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana mereka menghimpun antara ulama kiai, antara murid dengan kiai, santri dengan kiai, antara umat atau warga, antara sesama keluarga, masyarakat bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kecerdasan, bagian daripada kecerdasan ulama. Coba yang ngarang Maulid siapa? Ulama-ulama besar, bukan sekedar ulama, tapi wali-wali besar. Ada Imam Al-Qutb Al-Habib Ali,
ada Syekh Abdurrahman Adibai, dan lain-lainnya. Semua itu rata-rata wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu mengarang bukan asal-asalan, tidak asal mengarang. Ternyata beliau mengarang setiap menulis. Beliau tanyakan langsung, istikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, sampai dipertemukan dengan Nabi SAW. Apakah benar ini riwayat dari Paduka? Apakah ini benar dari hadis Paduka? Apakah benar cerita ini cerita Paduka Rasul SAW? Begitulah cara ulama-ulama, sehingga beliau menulis dengan nas, dengan ada perhatian atau ada perhatian khusus dari baginda Nabi SAW. Nah, ini kecerdasan. Di sisi lain bahwa inilah bagian bagaimana cara umat tetap mengingat kepada nabinya. Umat tetap mengikat hatinya dengan nabinya. Umat tetap memuliakan nabinya, menyintai nabinya. Cara orang menyintai banyak cara. Ya, orang menyintai seseorang kadang-kadang dengan melukis bisa, menggambar wajahnya bisa, menulis pantun bisa, menulis syair-syair bisa. Kadang-kadang juga membuat patung. Saking berlebih-lebihannya mereka bikin patung untuk mengenang, untuk untuk menghormati orang-orang yang dimuliakan atau yang dia cintai. Ini hal-hal yang keliru. Cuma kalau sampai bikin patung, melukis pun tidak apa-apa, asal tidak seluruh badannya. Ya, kalau sekarang foto itu masya Allah ada hikmahnya besar. Menyimpan foto ulama-ulama, menyimpan foto wali-wali, menyimpan foto habaib terutama, itu menjadikan rumah berkah dan banyak manfaat. Di sisi lain ada orang yang menyintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencatat, mengikuti. Ini bagian yang lebih dahsyat. Ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak harus menulis, tidak harus membukukan, atau tidak harus melukis, tidak harus membuat syair, pantun-pantun atau lagu-lagu, tidak. Ternyata mengikuti Nabi itulah yang lebih dahsyat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada siapapun ya, para sahabatmu, kalau kalian ingin menyintai Allah, ingin betul-betul menyintai Allah, maka cukuplah mengikuti aku, mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini hal yang mutlak, mengikuti ajaran, mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan, mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Ya, kenapa ittiba itu menjadi power yang lebih hebat? Ingat, kata Allah selanjutnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Pasti Allah akan cinta kepada kalian. Tidak harus butuh uang banyak, tidak harus modal besar, tidak harus butuh ini dan itu macam-macam. Ternyata ittiba ini menjadikan Allah bakal senang kepada dia. Kalau Allah sudah senang kepada dia, Allah akan lindungi dia, Allah jaga dia, Allah muliakan dia, Allah hormati dia, Allah angkat derajatnya dan seterusnya. Ya, lihat orang-orang soleh, orang-orang wali, mereka tidak kaya raya, mereka tidak orang-orang yang berduit, tidak punya gelar macam-macam. Ternyata mereka dimuliakan oleh Allah, mereka menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, sampai masyarakatnya pun cinta kepada mereka atau beliau-beliau,
Karena mereka punya modal besar, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada ungkapan Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Al-Junaid, kullu turuqi ilallahi masdudah. Semua jalan untuk menuju kepada Allah tertutup. Illa bimutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya hanya mengikuti Rasulullah. Ya, ini ungkapan. Tapi ada sangat-sangat betul, sangat-sangat super betul. Kullu turuqi ilallah masdudah. Semua jalan kalau ingin menuju kepada Allah tertutup. Tertutup, tidak bakal sampai kecuali jalannya ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahus sa'adah, di kata lain Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan miftahus sa'adah al-ittiba' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wala wusul ila naili kulli ma'mul illa bi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan, tidak ada yang bisa menyampaikan kepada harapan, kepada cita-cita, angan-angan apapun kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus mengikuti Nabi? Kenapa tidak harus mengikuti langsung Al-Qur'an saja? Ya, tidak bisa saudara. Karena ini adalah bagian bagaimana kita kenal kepada Allah. Tentunya kita mengenal junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Kalau dilihat daripada ayat Al-Qur'an, lebih jelas, lebih gamblang lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Nabi, pada diri Rasul untuk kalian ada lamul ta'lil, ada lam untuk kalian, siapapun Anda, tanpa peduli Anda pejabat, Anda polisi, Anda TNI, Anda guru, Anda petani, Anda tukang sapu, Anda tukang kayu, apapun profesi Anda, maka sungguh ada, Anda pedagang kayak Anda guru, siapapun Anda, maka ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yang indah, yang sempurna. Tidak cukup itu, Allah Ta'ala katakan, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap-harap ridhonya Allah, bagi orang yang ingin mengharap-harap rahmatnya Allah, bagi orang yang ingin mendapatkan kemenangan, kejayaan, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, apapun termasuk keberkahan di antara rumahnya, rumah tangganya, anak istrinya, semua kuncinya ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh buktikan para kiai-kiai, kenapa rumah tangganya ayem, tentrem, damai, bahkan berkah, anak-anaknya juga berkah. Karena mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, kenapa mereka hidupnya berkah, tenang, ya, tidak ikut-ikutan gonjang-ganjing masalah ekonomi. Dia tidak peduli ekonomi mulai morat-marit. Ekonomi orang semuanya kebingungan, semua orang dalam kesusahan, tetap mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya mengalir, kecukupannya juga dicukupi oleh Allah, rumah tangganya juga tetap aman-aman saja. Kuncinya satu, apa itu? Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh modal besar, Bapak Ibu, tidak butuh uang banyak, cukup Anda tidur ngikuti cara Rasulullah. Pakai modal apa tidak? Pakai uang apa tidak? Lo gak punya kasur, apapun bisa di situ tidur. Ya,
Cara berpakaian ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai uang besar apa tidak? Harus pakaian yang mahal? Tidak. Harus yang mewah? Tidak. Cara mengikuti Rasulullah, bagaimana cara berpakaian Nabi? Sederhana, bersih dan suci, itu saja. Kemudian setiap kali mengucap, memakai pakaian, beliau selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur juga Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau apa saja Bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja juga mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, dan ingat, liman kana yarjullah, kata Allah tadi dilanjut, bagi orang-orang yang pingin sukses, pingin berhasil, pingin mulia dan dimuliakan oleh Allah, pingin bahagia, pingin selamat dunia sampai akhirat, itu kuncinya ngikuti Nabi. Terutama Allah Ta'ala sebutkan wal yaumal akhir. Ini Allah sebutkan kenapa? Karena ini hari yang sangat dahsyat. Ya, hari itu yang sangat menakutkan. Hari itu semua orang pada menangis, pada menjerit-jerit, semua pada lari terbirit-birit, semua menyelamatkan diri mereka masing-masing. Maka di saat itulah keselamatan, keamanan, naungan Allah perlihatkan. Maka orang-orang yang aman, orang-orang yang tenang, orang-orang yang selamat, dulu mereka suka menghidupkan, suka mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nanti di hari akhir itu yang paling penting. Ya, bayangkan nanti ini Pak, jangan dibayangkan kumpul seperti ini. Ada atap, ada yang bisa melindungi dari panasnya matahari. Bukan begitu, panasnya matahari, Masya Allah, ribuan kali lipat dari panasnya di bumi saat ini. Alamnya sudah berbeda, panasnya luar biasa. Mereka lari ke sana kemari, anak lari dari bapak, bapak lari dari anak, suami lari daripada istri, istri lari dari suami, dan begitu seterusnya. Semua menyelamatkan diri mereka masing-masing saking panasnya. Belum lagi azab-azab Allah yang lain. Ya, ada keringat yang sangat mengganggu mereka, menenggelamkan mereka, dan mereka tidak bisa bergerak kemana-mana sehingga mereka hanya bisa menangis-nangis. Itulah hari akhir. Hanya Allah berikan pertolongan, atau mereka yang dulu suka sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi, mereka diberi perlindungan oleh Allah, rasa aman, rasa nyaman, tidak ikut-ikutan nangis. Ya, begini Bapak, saya ilustrasikan begini. Kalau ada lapangan atau kalau ada hiburan, biasanya orang-orang pingin dekat gak dengan penontonnya atau dengan pemainnya? Ya, pastinya pingin dekat dengan pemainnya. Kalau itu ada orkes atau ada tontonan hiburan, paling enak dekat dengan artisnya, siapa yang dia kagumi, siapa yang dia senangi, supaya dia bisa melihat, ya, orangnya ternyata ini, umpama ini ya, ada artis, katakan ya, Anda sangat mengidolakan, Anda sangat senang dengan itu orang artis, maka Anda pingin duduk dekat-dekat, ya, pingin tahu orangnya. Bila perlu Anda keluarkan tiketnya mahal pun gak apa-apa, ya toh, sampai Anda dari rumah yang begitu jauh, tidak apa-apa, mengeluarkan biaya, ajak anak istrinya, ajak keluarganya, supaya bisa nonton pada hiburan tersebut. Ya, biayanya, kendaraannya, makannya, tiketnya, dia tidak pedulikan berapapun dia keluarkan. Sampai ada hiburan, Bapak maaf, di Singapura umpamanya ada artis siapa, orang-orang Indonesia berbondong-bondong ke Singapura ingin menyaksikan artisnya. Ya, kalau perlu paling dekat dengan artisnya, kalau perlu lagi foto dengan artisnya. Itulah
keinginan mereka-mereka. Padahal begini Pak, ya, mereka tidak tahu nanti di hari kiamat itu semua orang pada menangis, pada menjerit. Ternyata ada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Orang yang ahli salawat, orang yang suka membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti kedudukannya, ya, posisinya dekat dengan aku, dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak membaca salawat nanti di hari kiamat loh. Ya, kalau sudah dekat dengan Rasulullah, dia melihat Rasulullah, dia menyaksikan orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, maka dia mendapat perlindungan dari Allah, dia mendapatkan anugerah-anugerah Allah, dia tidak mendengar suara tangisan-tangisan orang-orang yang lagi menangis, orang-orang yang menjerit. Tidak. Ya, sama seperti Anda tadi menonton, ketika menonton artis yang Anda kagumi, Anda tidak peduli siapa orang yang di luar, siapa yang menangis di sana, yang penting Anda bisa melihat. Ya toh? Sama seperti begitu. Anda melihat artis yang Anda kagumi, Anda pun tidak peduli dengan orang-orang yang di luar sana. Yang penting saya sudah melihat. Ada orang kelaparan, ada orang yang menangis, ada orang yang butuh ini, butuh itu, dia tidak peduli. Yang penting dia melihat artisnya. Sama nanti di hari kiamat, ketika dia sudah dekat dengan Nabi, melihat wajah indah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Rasulullah, maka dia tidak diperdengarkan oleh Allah suara-suara orang-orang yang diazab, suara orang-orang yang menangis dan sebagainya. Maka dia cukup melihat Rasulullah, sudah mendapatkan pengayoman, tidak merasa panas, tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Kenikmatan itu selalu Allah berikan sampai waktu yang begitu panjang, bukan waktu 1 hari 2 hari. Nanti di alam mahsyar itu 40.000 tahun Bapak. Bukan waktu yang sebentar. Bukan Anda menganggap nanti hanya 1 hari 2 hari, enggak. Lama menurut riwayat 40 tahun. Ada yang mengatakan 40.000 tahun. Masya Allah, naudzubillah. Jadi begitu panjangnya. Ya, oleh karena itu ini adalah bagian daripada bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi. Maka kita harus membiasakan membaca salawat. Untuk lebih mengenal kepada Nabi, harus kita membaca sejarah Nabi. Karena dengan membaca, maka adalah tumbuh rasa senang. Kalau ada rasa senang, pasti ada rasa cinta. Kalau ada rasa cinta, pasti ada rasa kagum. Kalau ada rasa kagum, pasti ada rasa rindu. Kalau ada rasa rindu, pasti menyatu. Tidak ingin melihat apapun. Ya, pinginnya dekat, pinginnya selalu diingat, pingin selalu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang ulama Pak, namanya Al-Imam Tabari. Ya, imam besar, Al-Imam Al-Muhaddis, Al-Imam Tabari. Ulama besar ini Pak. Ya, dia pingin melihat wajah Rasulullah SAW. Minta kepada Allah supaya bisa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minta sama Allah supaya mimpi. Akhirnya wujud. Dia mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya Pak. Ya, minta lagi kepada Allah. Ya Allah, perlihatkan wajah Rasulullah dengan terang-terangan, dengan jelas. Ya, sampai beliau berwaktu-waktu menunggu, akhirnya dapat melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah melihat wajah Rasulullah dengan keindahannya, dengan ketampanannya, maka apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Malam itu juga kedua mata beliau congkel dengan tangannya sendiri. Beliau congkel matanya
beliau butakan, ya, tidak lagi melihat apapun. Akhirnya para muridnya bingung, kenapa Anda melakukan ini wahai guru? Kenapa Anda melakukan ini? Sampai Anda terluka, bahkan sampai buta. Apa jawab beliau? Saya tidak ingin lagi melihat dunia dan seisinya. Saya tidak ingin lagi melihat anak istri saya. Saya tidak ingin melihat siapapun, karena saya telah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keindahannya, dan itu menjadikan saya lebih nikmat, lebih senang daripada dunia dan seisinya. Pingin enggak kira-kira ibu bapak? Wah, jangan sampai. Berani apa enggak itu mencogel matanya? Ya. Itu kekaguman ulama ketika melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat juga banyak melakukan hal demikian. Ketika beliau masih hidup, ada seorang buta. Ya, seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan supaya saya bisa melihat. Akhirnya didoakan oleh Nabi, diusap sampailah beliau bisa melihat. Ternyata apa? Hanya pingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai setiap hari pingin melihat Rasulullah, setiap waktu pingin melihat Rasulullah. Tatkala Rasulullah wafat, meninggal, maka beliau berdoa terus kepada Allah supaya matanya dibutakan lagi, karena tidak ingin melihat siapapun, karena sudah melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir saat ini bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mimpi sekali, dalam seumur hidup sekali saja, itu sudah menjadikan keberkahan, itu menjadikan tanda, itu menjadikan kita akan mati husnul khatimah, dan dipastikan dia akan mati masuk ke dalam surga Allah. Man ro'ani, kata Nabi SAW, falahul jannah. Siapapun yang pernah melihat aku, dipastikan dia ahli surga. Tentunya dia beriman. Ya, jangankan sahabat, jangankan manusia, sampai jin pun selalu pingin, malaikat pun pingin dekat dengan Rasulullah, binatang pun pingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitana la tamatsalu bi. Siapapun yang pernah melihat aku walaupun di dalam tidurnya, ya, walaupun di dalam tidurnya, berarti dia melihat aku dengan sebenar-benarnya, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ya, apa? Ini yang dawuh yang sangat saya ingat, bahwa melihat Rasulullah adalah hal yang luar biasa. Kata Romo Kiai Ahmad, ya, saya ingat pesan beliau. Saya juga ingat omongan guru saya, ya, yang mulia Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Walana Al-Walid Al-Habib Abdullah Bil-Faqih. Ya, beliau mengatakan pakaian yang saat dia melihat mimpi Rasulullah itu adalah pakaian yang barokah sampai hari kiamat. Pakaian ini menjadi saksi. Tempat tidurnya tempat barokah sampai hari kiamat, karena tempat tidurnya menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Sampai kamarnya, temboknya, dindingnya semua menjadi tempat yang barokah, karena saat itu dia melihat Rasulullah SAW. Itu dampaknya, saudara. Dan orang-orang yang sudah mimpi Rasulullah, rata-rata dia ahli husnul khatimah. Rata-rata dia sudah tidak punya lagi sifat sombong, sifat hasud, angkuh, congkak, macam-macam riya, ujub. Sudah dibersihkan oleh Allah, karena sudah melihat keindahan Rasulullah, berarti sudah diobati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
kita ditakdir oleh Allah bisa melihat wajah indah Rasul, wajah suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa menjadi penggugah, ya, penguat, dan insya Allah menjadi penggerak, menjadi inovasi. Kenapa kita mengutamakan cerita-cerita Nabi? Karena ini adalah kecenderungan an-nufus tamilu wal qulub tahnahu. Ya, kadang-kadang jiwa itu tersentuh, cenderung kepada apa yang dia dengar. Hati pun menyintai seseorang, cenderung condong untuk menyintai seseorang karena sejarah, karena membaca cerita-cerita. Ini semua, ya, tanpa terkecuali. Maka cerita atau sejarah yang terindah, yang terhebat, yang termulia adalah sejarah cerita Rasulullah. Biasakan Anda membaca Maulid, berarti Anda menceritakan sejarah Nabi. Pasti Anda diobati oleh Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza ma'kulakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.